Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat YouTube yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar ilmu dari mahasiswa dan mahasiswi program studi ilmu tasawuf Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya semester 5. Setidaknya sudah terkumpul ada 7 pertanyaan. Ini yang pertama adalah dari Robi Muhammad. Pertanyaannya, penting mana antara ilmu syariat dan ilmu ma'rifat bagi golongan awam? Biasanya urutan ilmu itu dari ilmu syariat. Dari ilmu syariat, dia mengetahui, mengamalkan firman-firman Allah, Al-Quran, ayat-ayat Quran, maupun sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian dari syariat menuju ilmu ma'rifatnya. Dari syariat sebelumnya juga ada thariqah, kemudian ma'rifat, dan terakhir adalah hakikat. Jadi kalau ada pembagian dua ilmu syariat dengan ilmu ma'rifat, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, maka yang harus didahulukan pertama pada umumnya adalah ilmu syariat dulu. Walaupun ada juga orang-orang yang dia belum memahami ilmu syariat, tetapi dia sudah dibukakan ilmu ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini jarang terjadi. Jadi biasanya pertama adalah syariat dulu. Kemudian mana ilmu yang harus lebih didahulukan? Ya, ilmu yang harus lebih didahulukan adalah ilmu syariat. Jadi syariat terlebih dahulu. Tetapi syariat ini kurang lengkap jika tidak diikuti, jika tidak dibarengi dengan ilmu ma'rifat. Jadi ilmu syariat ini adalah ilmu yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang misalnya sholat itu syariat, ada perintah Allahnya, ada sabda Nabinya, itu syariat. Nah, sholat ini akan menjadi makin berkualitas ketika di samping dia memahami syariatnya, syaratnya, rukunnya yang membatalkan dan sebagainya, kemudian dia lengkapi juga dengan ilmu ma'rifatnya. Dia mengenal Allah baik dengan pikirannya, dia mengenal sifat-sifat wajib Allah, dia mengenal asma-asma Allah dengan pikirannya, dengan dalil-dalil ayat Quran maupun hadis-hadis Nabi, dan juga kemudian dia mengenal dengan qalbunya sehingga dia ihsan. Ihsan itu adalah musyahadah, memandang Allah dengan qalbunya, atau minimal muraqabah, merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari Ahmad Ahadiyat Hakiki ini ditanyakan, di dalam ilmu syariat harus melaksanakan zikir yang banyak. Di dalam ilmu ma'rifat harus berkhidmat kepada guru yang kuat. Pertanyaannya, yang manakah yang harus didahulukan? Zikir dulu atau khidmat dulu? Oke, jadi zikir dan khidmat ini sebenarnya kedua-duanya penting. Kedua-duanya ibarat sayap kanan dan sayap kiri, sehingga seekor burung itu bisa terbang dan sampai pada tujuannya. Bahwa mana yang harus didahulukan? Ya tergantung. Ada orang yang dia kuat zikir dulu. Karena dia kuat zikir, kemudian qalbunya dibukakan oleh Allah sehingga dia siap berkhidmat dengan ikhlas
karena Allah dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh berkhidmahnya. Tetapi ada juga orang yang dia berkhidmat dulu kepada gurunya. Dia melayani gurunya, membantu gurunya dengan sungguh-sungguh mujahadah dan juga ikhlas melakukan itu semua karena Allah. Bukan karena balasan-balasan lainnya, imbalan-imbalan lainnya, bukan. Tetapi karena Allah. Lalu karena barokah dia khidmat itu, kemudian Allah memberikan kepadanya kekuatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya penting gitu ya. Mana yang hendaknya didahulukan ya tergantung. Kalau memang kita senang berkhidmat ya berkhidmat. Mudah-mudahan nanti dikaruniai dapat berzikir banyak. Kalau kita sudah belum berkhidmat tetapi berzikir banyak, ya lakukan saja itu. Mudah-mudahan kemudian dengan zikirnya yang banyak itu dia diberi keinginan untuk berkhidmat dengan sungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Winingsi, pertanyaannya, bagaimana jika hanya menguasai salah satu ilmu dari ilmu syariat ataupun ilmu makrifat? Apakah akan menghasilkan ibadah yang sempurna? Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak. La biwahidihima. Tidak dengan hanya salah satunya saja, tetapi harus dua-duanya. Orang bersolawat itu syariat, menjalankan syariat karena Allah menyuruh kita bersolawat, Nabi menyuruh kita bersolawat. Nah, solawat ini akan menjadi lebih berbobot, menjadi lebih utama ketika dia bukan hanya bersolawat secara lisan, tetapi juga kolbunya mengenal siapa Rasulullah SAW. Mengenal ini bisa diawali dengan ilmu, mengenal sejarah Nabi, akhlaknya, ibadahnya, perjuangannya, mengenal Rasulullah dengan ilmu. Bisa juga mengenal Rasulullah ini dengan kolbunya, dengan ruhnya. Karena sering bersolawat, dia rindu, dia cinta kepada Nabi, sehingga Nabi pun rindu dan cinta kepadanya. Sehingga dia mengenal Rasulullah sampai bermimpi bertemu Rasulullah, didatangi Rasulullah SAW, sering bermimpi bertemu Rasulullah SAW, sehingga kenal dengan Rasulullah SAW. Jadi ketika orang mengenal Rasulullah, maka bacaan solawatnya semakin dihayati, semakin khusyuk, semakin penuh perasaan, penuh cinta, penuh kerinduan. Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasa Mausira mencontohkan salah satu doanya adalah, ya Allah, aku memohon kepadamu dikaruniai rezeki untuk memandang wajah Nabi baik dalam mimpi maupun saat sadar. Nah ini. Kemudian dari Iqbal, ilmu dan adab mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Ya, orang akan tahu adab dengan belajar dulu kan, dengan ilmu. Ilmu itu. Tetapi ilmu saja tidak cukup. Ilmu ini harus disertai dengan adab. Kalau misalnya ada dua orang, yang satu mendapatkan banyak ilmu tapi tidak punya adab, yang satu ilmunya sedikit tapi dia mengamalkan adab, akhlak yang baik, maka tentu adab yang mengamalkan akhlak yang baik ini bisa lebih baik. Nah, jadi mana yang didahulukan? Agak sulit ini menjawabnya ya. Tetapi bagaimana orang bisa beradab kalau dia tidak tahu ilmunya? Gitu. Karena itu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, ilmu. Sahabat itu bertanya lagi, ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Ilmu, kata Nabi. Itu sampai 3 kali menanyakan amalan, dijawabnya dengan ilmu. Sahabat itu berkomentar, ya Rasulullah, saya bertanya kepadamu tentang amalan yang paling utama. Apa jawab Rasulullah? Apakah ada amalan yang diterima oleh Allah tanpa ilmu? Nah ini ya. Kemudian ilmu adalah perniagaan yang paling menguntungkan.
Nah, apa yang dimaksud perniagaan yang paling menguntungkan ini? Jadi maksudnya investasi yang paling menguntungkan gitu ya. Jadi ketika Nabi Sulaiman disuruh memilih oleh Allah, wahai Nabi Sulaiman, kamu pilih salah satu dari 3 hal. Ilmu, kekayaan, kemudian kerajaan. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Nah, ketika memilih ilmu, maka Nabi Sulaiman ini diberi kekayaan dan juga diberi kerajaan. Jadi ilmu ini memang asyrafu man qobah kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi maziyah, fadilah, keutamaan yang paling mulia. Athmanu minadhab, lebih berharga daripada emas. Nah ini. Kemudian bagaimana cara memadukan ilmu zahir dan ilmu batin? Contohnya pekerja kantoran. Bagaimana cara memadukan ilmu batinnya? Nah, jadi ilmu lahir dan ilmu batin, syariat dan ma'rifat. Orang di kantor bekerja, niatkan. Pertama, niatnya harus karena Allah. Niatnya karena Allah. Kemudian yang kedua, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa talabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari yang halal itu wajib bagi seorang muslim. Disebutkan juga bahwa ada dosa-dosa yang tidak diampuni dengan puasa, sholat, dan ibadah-ibadah lain, tetapi dosa itu ada yang diampuni dengan kerja keras saat kita letih kerja keras mencari nafkah yang halal. Jadi, nah ketika di kantoran, ya dia melakukan pekerjaan itu karena Allah, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia juga kolbunya senantiasa mengingat Allah semampunya, mengingat Allah. Kemudian dari Ramdhani, awaluddin ma'rifatullah ta'ala. Awal dari agama adalah ma'rifat kepada Allah. Bagaimana urgensi dan penjelasan dari ma'rifat di sini yang menjadi dasar awal dari sebuah agama Islam. Jadi ma'rifat itu ada yang bil akli, dengan pemikiran, dengan ilmu dulu, dengan dalil-dalil, sehingga dikenalkan sifat-sifat wajib bagi Allah itu ada 20, dikenalkan dengan Asmaul Husna yang 99. Nah ini pengetahuan berdasarkan akal. Dari dalil-dalil, baik dalil nakli, firman Allah maupun sabda Nabi, juga dalil akli dengan pemikiran-pemikiran. Ini makrifat kepada Allah. Nah yang kedua, makrifat kepada Allah itu bil qalbi, dengan kolbunya. Jadi kolbunya itu dibersihkan, bitasfiyatil batin, dibersihkan dari dosa-dosa, dari sifat-sifat tercela, sehingga kolbunya yang bersih itu memancar, memproduk cahaya, sehingga kolbunya yang bersih itu mudah menangkap sinyal-sinyal yang ada di alam semesta, sehingga kolbunya yang bercahaya itu mudah mendapatkan kebenaran, mudah mendengar suara-suara kolbunya. Jadi makrifat kepada Allah ini ya nanti kalau dalam ilmu tauhid yang kita pelajari itu kan biasanya makrifat itu diawali dengan kajian gitu ya, kajian keilmuannya. Dalil naklinya apa, dalil akalnya apa gitu. Sifat-sifat Allah yang wajib apa saja, sifat mustahilnya apa, itu biasanya itu yang dipelajari. Mengenal Allah juga itu bil akli, dengan akalnya, dengan informasi-informasi baik dari Al-Quran maupun berdasarkan logika, argumentasi logika. Nah yang kedua ada yang makrifat bil qalbi tadi,
Kolbunya dibersihkan sehingga dia merasakan keberadaan Allah, bahwa seluruh yang terjadi di alam semesta ini sekecil apapun, di situ adalah perbuatan Allah. Dia dapat menangkap itu. Ini adalah perwujudan dari asma-asma Allah. Kemudian dari Abdurrahman Wahid, bagaimana ketika kita sudah banyak zikir, tetapi kita masih susah mengendalikan nafsu, sering marah-marah dan lain-lain. Apakah jumlah zikirnya kurang atau niatnya salah? Atau bagaimana? Oke, jadi begini. Orang yang banyak berzikir itu bukan berarti kemudian tidak marah. Marah itu manusiawi. Tetapi kalau sering, memang ini kurang wajar kalau sering marah. Tetapi ukuran sering ini berapa kali sehari? Misalnya kalau setiap hari dia marah, nah ini sering marah. Kalau orang marahnya itu sebulan sekali, nah mungkin orang masih itu jarang. Mungkin orang akan menilai jarang, sebulan sekali. Biasanya nggak pernah marah kok, tapi sebulan sekali marah. Itu sebagian masih menilai itu jarang. Bagaimana kalau marahnya seminggu sekali? Setiap minggu dia marah. Nah, jadi ini relatif antara maksud dari seringnya ini. Dan bukan berarti dengan zikir orang kemudian hilang. Tidak akan marah, bukan. Marah itu manusiawi, asalkan marahnya itu adalah al-ghadabu fillah. Marahnya itu dalam kebenaran. Yang kedua juga, ekspresi marahnya tetap dapat mengendalikan dirinya. Jadi ketika marah itu dia tidak mengutuk. Misalnya marah kemudian, wah dasar kamu bodoh. Nah ini kan kutukan, itu bisa menjadi doa yang tidak baik. Dasar kamu pemalas. Nah ini yang tidak boleh. Tetapi kalau marah yang memang dalam kebenaran, meluruskan kekeliruan, menurut saya itu masih ditolerir. Salah seorang waliullah, dia dari Madura ya, Syekh Khalil Bangkalan, itu juga beliau terkenal sebagai waliullah, ahli zikir. Beliau marah. Suatu hari ada santrinya yang mencuri. Kemudian dilaporkan kepada Syekh Khalil Bangkalan ini. Lalu oleh Syekh Khalil, santri ini dimarahin, kemudian dipukul, lalu diusir dari pesantren. Ini kemarahan dari Syekh Khalil. Nah, uniknya santri ini yang diusir tadi, kemudian ketika pulang menjadi ulama besar. Maka kemudian ada santri lain yang ingin meneladani jejak santri tadi. Dia pesantren, dia sengaja mencuri barang yang sama yang dia curi, dengan harapan dia akan dimarahi, dipukul dan diusir dari pesantren oleh Syekh Khalil. Kemudian dia pun dilaporkan kepada Syekh Khalil. Ya Syekh Khalil, ada santri yang mencuri lagi. Syekh Khalil kemudian melihat santri itu. Ketika dilihat, santri yang mencuri ini, yang kedua ini, tidak diapa-apakan, tidak dimarahi, tidak dipukul, tidak diusir dari pesantren. Dibiarkan saja. Nah pertanyaannya, kalau misalnya kita sebagai murid melakukan kesalahan, apakah ingin dimarahi oleh gurunya atau ingin didiamkan oleh gurunya? Dibiarkan saja. Melakukan kekeliruan tidak dimarahi, tidak ditegur, tidak dihukum, tapi dibiarkan. Mana yang kita pilih? Nah, jadi marah ini bukan bukan tanda kehinaan. Bukan berarti orang banyak zikir kemudian tidak marah, bukan. Marah itu harus ada, tetapi proporsional. Pertama, marahnya dalam hal apa? Dalam hal yang dibenarkan atau tidak. Yang kedua, cara marahnya juga tetap terkendali. Dalam arti tidak sampai dia keluar kata-kata kutukan gitu ya, mendoakan yang tidak baik, karena orang marah itu kan tidak terkendali. Jadi marah ini manusiawi, itu manusiawi. Walaupun ada hadis Nabi, la taghdab walakal jannah, jangan marah,
maka bagimu surga. Nah, tetapi dalam hal-hal tertentu marah ini tetap diperlukan dalam mendidik, mendidik anak misalnya, atau mendidik murid. Ini harus marah itu tetap diperlukan. Tetapi yang penting adalah dalam hal apa kita marah. Kemudian yang kedua, marahnya tetap terkendali, tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang bernada doa yang tidak baik kepada yang kita marahi. Kemudian Andri Yudin, ini dari Andri Yudin, pertanyaan terakhir yang ketujuh, bagaimana cara kita bisa istiqomah dalam berzikir? Istiqomah itu kan mudawamah ya, rutin. Kata Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha, ahabbul amali ilallahi adwamuha. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling dirutinkan walaupun sedikit. Nah, jadi ya kita hanya bisa melatih, mengupayakan supaya kita istiqomah. Antara lain upayanya adalah kita melatih misalnya 40 hari berturut-turut. Jadi 40 hari jangan ditinggal dulu. Latihan. Oh, baru 1 bulan putus, mulai dari hari ke-1 lagi. Terus sampai selesai 40 hari tidak putus amalan itu. Setelah itu bukan berarti kemudian bebas, merdeka. Bukan. Itu baru latihan. Nanti kita latih lagi. Terus misalnya dilatih selama 4 bulan. Dilatih selama terus. Sehingga akhirnya amalan itu menjadi amalan yang dilakukan secara istiqomah. Jadi sebelum latihan istiqomah adalah coba dilatih misalnya melakukan amalan itu 40 hari berturut-turut dulu. Kemudian nanti dinaikkan kira-kira misalnya 4 bulan berturut-turut gitu ya, dan lain sebagainya. Dalam kebaikan apapun, misalnya sedekah. Latihlah sedekah ini selama 40 hari berturut-turut, jangan ditinggal. Terus sampai lulus. Nah, ketika sudah lulus bisa ditingkatkan jumlah harinya. Misalnya 100 hari berturut-turut sedekah, lulus lagi. Nah, terus dan seterusnya. Jadi ibarat orang berlari itu juga tetap harus bertahap ya, bertahap. Dari mulai lari sekian ratus meter terus dilatih tiap hari, ditingkatkan lagi terus sampai akhirnya lari ini menjadi satu kebiasaan. Kalau nggak lari itu nggak enak gitu, karena sudah terbiasa, sudah automatically, sudah menjadi habit, kebiasaan. Demikian juga dengan zikir, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Kita lakukan pembiasaan. Awalnya dipaksakan. Ketika dipaksa, ternyata bisa. Kita bisa ketika dipaksakan itu. Ketika sudah bisa, terus kita lakukan, kita rutinkan, nanti kita akan merasakan. Oh, ini itu nanti dia akan merasakan, sehingga dia semakin bersemangat untuk istiqomah, untuk mudawamah, untuk merutinkan amalan-amalan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.